Halo teman-teman semua, ketemu lagi di podcast Let's Talk About. Hari ini bersama saya Aditya Hermawan. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu bersama Dera Vivi Arvina selaku PLT atau Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya. Halo Ibu, Halo gimana juga, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke Ibu, nah sedikit saya jelaskan, Ibu ini selaku PLT atau Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya. Di podcast kali ini saya bersama dengan Ibu akan membahas tentang dukungan sektor komunikasi informatika statistik dan persandian Kota Palangkaraya untuk penanganan COVID-19 di Kota Palangkaraya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sedikit membahas mengenai COVID. Kita ketahui perkembangan status COVID-19 dan capaian vaksinasi di Kota Palangkaraya itu seperti apa, Ibu? Terima kasih. Sesuai dengan data yang ada di call center cegah COVID-19, itu perkembangan status COVID kita sampai dengan sekarang dengan total 17.781 jiwa, dengan positif dalam perawatan 17 jiwa, kemudian sembuh 17.214 jiwa, dan meninggal 550 jiwa. Kemudian untuk pencapaian vaksinasi kita sampai dengan tanggal 20 Juni kemarin, itu target kita 223.417 jiwa. Dengan dosis pertama 105,77% lebih. Nah, kemudian dosis kedua 90,83% dan dosis ketiga 29,77%. Wih, berarti ada banyak sekali ya, Bu, sasaran antigennya kayak gitu ya, Bu. Iya. Terus itu tantangan gini, Bu. Tantangan yang dalam penanganan kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya itu dari sudut pandang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Kota Palangkaraya itu seperti apa ya, Bu? Baik, kalau tantangannya sendiri seperti kita ketahui bahwa merebaknya berita hoax yang akhir-akhir ini sangat gencar ya. Jadi kita dari sudut pandang Kominfo sendiri untuk kalangan masyarakat, disinilah peran Kominfo yang penuh untuk menangkal berita hoax tersebut yang beredar di masyarakat, terutama dengan cara kita menyediakan layanan informasi. Ada 4 layanan, ada di trustpositive.kominfo, ada juga infopublik.id, ada kominfo.go.id, ada turbex hoax.id. Jadi ada 4 layanan informasi yang kita siapkan, dan juga Dinas Kominfo juga bersinergi dengan banyak pihak bersama-sama mengelola Kominfo dengan memberikan klarifikasi di tengah banjirnya informasi sekarang sangat banjir ya, terutama bagaimana kita menyaring informasi yang dikategorikan sebagai informasi hoax. Hal itu juga menjadi penting agar informasi yang disebarkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, baik Ibu. Jadi Kominfo memang ada 4 ya, Bu ya tadi. Iya. Ada 4 layanan informasi. ya yang digunakan diakses. atau diakses. Iya. Gitu. Oke, baik Ibu. Terus tadi habis layanan yang digunakan, terus gimana sih Bu, atau apa saja sih dukungan yang Kominfo Kota Palangkaraya lakukan itu dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya? Baik, ada beberapa dukungan yang kami jalankan. Pertama, pada saat lagi merebak COVID awal-awal, kita up to date setiap hari melalui website covid19.palangkaraya.go.id. Juga kita melaksanakan press release setiap hari itu. Iya, setiap hari. Kemudian yang kedua, kita juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, atau biasa dikenal dengan social distancing ya. Nah, baik itu melalui media center, Kominfo kita punya media center, juga kita ada di media cetak, di medsos seperti Instagram,
Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Juga kita melakukan sosialisasi melalui media sosial juga, media center tadi, juga melalui baliho, stiker, dan leaflet. Nah, kemudian kita juga bersama-sama dengan OPD terkait, itu biasanya kita melakukan razia gabungan, bisa dengan BPBD biasanya, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Disdamkar, dan juga TNI Polri. Itu Kurang diantaranya. lebih, berarti kurang lebih sekitar ada 6, Betul. ya ada 6 cara atau dukungan yang Kominfo Kota Palangkaraya lakukan ya Bu. Ya, siap. Mulai dari awal ya Bu ya. Betul. Benar sekali. Wih, Ya, betul. keren sekali Bu. Amin. Iya. Selain itu Bu, selain dukungan dan penanganan kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya, bagaimana nih Bu dukungan Kominfo Kota Palangkaraya dalam pemulihan ekonomi? Ya Bu, pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apa saja yang sudah dilakukan seperti itu Bu? Ya. Baik, selain yang saya sampaikan tadi bahwa Iya. kita melakukan informasi kepada masyarakat, juga kita bekerja sama dengan yang namanya Badan BPSDM Kalimantan Selatan. Nah, di sana mereka banyak sekali mempunyai kegiatan-kegiatan pelatihan. Nah, jadi sejak adanya COVID, kita kebetulan tahun 2021 punya kerjasama, dan BPSDM Kota Banjarmasin ini banyak sekali mempunyai kegiatan-kegiatan dari pusat. Nah, kegiatan-kegiatan itu seperti digital marketing, cyber security, kemudian juga ada yang namanya video content. Jadi untuk meningkatkan kompetensi SDM kita di Kota Palangkaraya juga aplikasi juga mereka ikut serta, dan pesertanya kita SDM kita semua. Iya. Ada, kalau tidak salah kemarin itu ada sekitar 8 pelatihan yang mereka laksanakan. Ya. Itulah diantaranya dukungan-dukungan kita Kominfo untuk pemulihan ekonomi. Iya, ada 8 ya Bu tadi dukungannya. Betul, Wih, betul. keren Bu. Amin. Keren. Setelah itu Bu, apakah ini Bu, Kominfo Kota Palangkaraya bekerja sama dengan lintas sektor dalam menangani kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya Bu? Ya. Siap, seperti saya katakan tadi, kita ada bekerja sama dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, TNI, Polri. Itu selalu. Jadi kita ada tim COVID-19 itu ada. Kita ikut di situ. Jadi selalu Iya. bekerja sama ya Bu? Bekerja sama terus. Selalu komunikasi Betul. dari awal sampai hingga sekarang ya Bu? Sekarang, betul. Luar biasa sampai Amin. sekarang, keren. Terus Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bu, strategi, gimana Bu strategi yang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Kota Palangkaraya lakukan dalam menangkal berita hoax COVID-19? Kemarin-kemarin bahkan sampai sekarang kadang kan ada berita COVID gini, ada berita hoaxnya kayak gitu kan Bu. Terus gimana juga pesan yang Kominfo lakukan untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 seperti itu Bu. Baik, untuk Kominfo sendiri berperan aktif menyebarkan informasi seputar penanganan COVID-19 di Kota Palangkaraya, baik itu melalui platform media sosial juga, online juga kita melaksanakan juga sosialisasi ke masyarakat. Sering kita melaksanakan webinar juga, karena kita tidak bisa langsung bertemu ya, maka kita melaksanakan webinar melalui baik itu melalui KIM, biasanya ada kelompok informasi masyarakat juga, ke mahasiswa juga, ke pelajar juga, ke siswa juga. Bahkan ini kemarin kita baru melaksanakan webinar untuk siswi di Palangkaraya, dan bahkan kemarin aja kebetulan diikuti oleh beberapa daerah, ada Riau masuk, juga Kotim juga saya lihat masuk, terus ada daerah mana tuh satu, Lumajang juga masuk. Jadi di luar Kalimantan Iya tetap betul masuk juga Bu? ikut serta. Nah kemudian selain itu juga Kominfo bertugas juga untuk memasang baliho dengan bertemakan hoax tadi di tempat umum, juga membagikan stiker, leaflet yang anti hoax. Nah, pesan kami terakhir dari Kominfo untuk masyarakat Kota Palangkaraya,
agar masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pusat maupun daerah, bagaimana kita bisa menangani COVID-19, seperti mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Khusus masalah penyebaran hoax, pemerintah menghimbau agar masyarakat bersama-sama pemerintah menjadi pejuang anti hoax. Jika berita bohong atau palsu masuk ke WA kita, cukup sampai di kita saja. Jangan ikut men-share lagi ke orang lain. Dengan begitu, hoax bisa dihentikan. Dan yang penting lagi bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Dengan begitu masyarakat lebih pintar menelaah mana berita yang benar dan mana berita bohong atau hoax. Demikian mungkin Mas Adit. Terima Ya, Ibu. kasih. Jadi sedikit saya simpulkan buat teman-teman juga. Jadi podcast yang saya lakukan dengan Ibu tadi juga ada membahas tentang perkembangan status COVID di Kota Palangkaraya. Terus juga ada tentang penanganan kasus COVID yang dilakukan oleh Kominfo Kota Palangkaraya. Ada juga bagaimana nih dukungan yang Kominfo lakukan. Ada beberapa cara gitu kan Bu, bekerja sama juga dengan pihak-pihak terkait. Terus juga kerjasama yang dalam lintas sektor dari awal COVID terjadi sampai sekarang. Betul. Masih terus aktif ya Bu, aktif Siap. berkomunikasi terus sampai Siap. sekarang memantau perkembangan COVID di Palangkaraya Betul. seperti apa, luar biasa emang ini. Siap. Terus juga ada juga yang strategi tadi kan Bu, yang strategi yang dilakukan oleh pihak Kominfo, bagaimana strateginya dalam menangkal berita hoax. Banyak dengan cara, ada juga webinar ya Bu. Betul. Dari webinar, bahkan webinarnya dilakukan diikuti siswa-siswi peserta. luar daerah Betul. Kota Palangkaraya. Wih, Betul. mantap. Sampai dari Riau ya tadi Bu ya? Betul. Riau, Lumajang. Lumajang. Wah, keren-keren. Terus juga pesan untuk masyarakat agar berpartisipasi dalam menangkal berita hoax segala macam apabila ada pesan masuk gitu ya Bu. Kadang betul. kita di WhatsApp kan Bu ya, Betul. ada tiba-tiba ada pesan, oh COVID gini, atau kita dapat berita dari mana gitu. Langsung share. Iya, Jangan. banyak kan langsung share ya Bu ya. Kadang langsung share, apalagi di grup-grup WhatsApp kan sering Bu. Grup WhatsApp share ke sini. Seperti beranggapan, oh saya nih paling tahu informasi, saya share kayak gitu. Padahal belum tentu benar kan? Iya ya Bu, oh gitu ya Bu. Sebenarnya tidak usah di-share ya Bu ya. Betul. Cukup habis di kita seperti himbauan yang diberi oleh Kominfo. Oke Betul. Ibu, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Buat teman-teman juga terima kasih untuk podcast kali ini. Saya juga tidak lupa untuk mengajak teman-teman untuk selalu melakukan vaksin bagi yang belum vaksin ya Bu ya. Ya. Bagi yang belum vaksin untuk melakukan vaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya Bu. Betul. Karena sekarang kita statusnya belum bebas ya Bu ya. Betul. Statusnya mungkin agak kendor udah, tapi belum bebas. Masih tetap. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih podcast. Terima kasih. Maju terus ya, sehat terus kita. Siap. Amin. Wah, amin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.